Selamat pagi Sobat Hidup semua, apa kabar? Semoga semua baik dan sehat selalu. Senang berjumpa dengan Anda kembali di channel Dharma Jaya. Hari ini saya mengajak Anda untuk melihat kembali tanaman cabai dan beberapa tanaman tomat yang kita tanam dengan metode semi hidroponik kapiler. Nampak di sini salah satu dari tanaman tomat sudah mulai berbunga dan ada pula yang sudah muncul bakal buah seperti ini. Jika dihitung-hitung usia dari tanaman yang kita tanam ini, baik itu cabai ataupun tomat, hari ini berusia sekitar 1,5 bulan. Ini memang menandakan tanaman yang kita tanam sudah siap atau masih dalam tahap belajar untuk berbuah. Dapat sobat lihat di sini tanaman cabai yang kita tanam, walaupun usianya baru 1,5 bulan, nampak bakal-bakal buah sudah tumbuh banyak. Namun ada salah satu tanaman yang masih dalam tahap berbunga seperti ini. Sedangkan ada salah satu yang juga menghasilkan buah yang cukup banyak dan masih nampak juga bakal-bakal bunga yang akan tumbuh, yang akan menjadi bakal buah. Sembari menunggu proses pembesaran buah dan pertumbuhan dari cabai dan tomat tadi, saya akan mengajak teman-teman semua untuk mencoba menanam tanaman lain. Di sini saya menyiapkan ember bekas cat seperti ini. Ini berukuran sekitar 4 atau 5 liter. Dan di sini kita juga membutuhkan wadah nasi berlubang-lubang seperti ini, dan ukurannya menyesuaikan dengan ember yang akan kita pakai. Ya, jadi proyek selanjutnya adalah kita akan mencoba untuk menanam kangkung. Juga sama seperti cabai dan tomat tadi, akan memakai sistem semi hidroponik kapiler. Di sini saya sudah menyiapkan dua jenis media tanam. Yang pertama adalah kokopit. Ya, ini adalah kokopit yang akan kita campurkan dengan tanah subur. Di sini saya sengaja memakai media tanam yang sudah siap pakai. Ya, jadi kokopit akan saya campur dengan tanah subur yang memang saya beli langsung di toko pertanian. Karena di sini tanah subur sudah memiliki kandungan seperti kompos dan arang sekam di dalamnya. Jadi ini sangat baik atau cocok sebagai media tanam yang akan kita pakai untuk menanam kangkung nantinya. Setelah kedua bahan tadi, antara kokopit dan tanah subur berada di dalam wadah seperti ini, wajib kita campurkan secara merata. Penambahan kokopit pada media tanam yang akan kita pakai di sini berfungsi sebagai penyerap air, karena pada bagian bawah tandon berisikan nutrisi cair yang akan diserap sampai ke bagian atas dari tempat wadah seperti ini. Jadi kita akan menempatkan media tanam yang sudah kita campurkan tadi ke dalam wadah nasi berlubang seperti ini. Jadi usahakan posisi kita meletakkan bibit tidak terendam di dalam air nutrisi. Jadi kita tempatkan sedikit lebih tinggi. Kita letakkan wadah nasi tadi di bagian atas dari ember atau tandon nutrisi yang berada di bagian bawah. Ya, setelah semuanya berisikan media tanam tadi, kini saatnya kita mengisi tandon bagian bawah dengan air. Ya, jadi untuk 10 hari pertama dari proses penanaman kangkung ini, saya sengaja hanya menambahkan air biasa. Karena pada awal proses penanaman kangkung ini belum dibutuhkan banyak nutrisi. Nanti selanjutnya setelah lewat 10 hari, barulah kita menambahkan nutrisi tambahan sebagai penunjang kesuburan dari tanaman kangkung yang kita tanam. Karena di sini kita tidak memakai sumbu sebagai penghantar air dari tandon nutrisi yang berada bagian bawah ke arah atas di mana tempat kita meletakkan bibit. Jadi level air usahakan sedikit lebih tinggi sampai menyentuh
media tanam ataupun kokopit yang berada pada bagian paling atas. Selanjutnya, ratakan media tanam yang berada pada bagian atas, karena kita akan meletakkan bibit atau benih dari kangkung pada bagian tersebut. Pada tahap awal percobaan dari proses penanaman kangkung ini, saya menyiapkan 6 buah ember sebagai bahan percobaan. Jadi percobaan ini adalah juga merupakan bagian dari proyek kita, yaitu berkebun di lahan sempit. Jadi kita akan berusaha untuk menanam segala jenis tanaman walaupun hanya memiliki lahan terbatas. Oke, setelah selesai menambahkan air ke dalam tandon tadi dan sudah meletakkan media tanam yang berada pada bagian atas, kini saatnya kita menaburkan benih. Di sini saya memiliki benih kangkung yang merupakan varietas unggul. Jadi kita akan meletakkan benih-benih ini pada bagian atas dari media tanam yang sudah kita siapkan. Ya, taburkan benih kangkung yang sudah kita siapkan pada bagian atas dari wadah nasi yang sudah berisikan media tanam. Usahakan peletakan benih secara merata pada bagian atas. Isiannya ya secukupnya saja dan jangan terlalu banyak, agar nantinya ketika benih-benih ini sudah tumbuh tidak saling berebut nutrisi. Untuk perkiraannya ya sekitar 20-30 biji kita taburkan pada masing-masing media tanam yang sudah kita siapkan. Oke, selanjutnya setelah keseluruhan terisikan benih atau bibit kangkung, lalu di atasnya kembali kita tutup dengan media tanam dari kokopit yang bercampur dengan tanah subur tadi. Ketebalannya ya sekitar 1 cm agar benih-benih tadi tertutup secara merata. Ini berfungsi agar benih-benih yang sudah kita taburkan tadi tidak terpapar langsung dengan sinar matahari. Karena pada proses awal pertumbuhan benih atau bibit kangkung ini membutuhkan kelembaban yang tinggi dan tidak terlalu kering. Jadi kita wajib menambahkan penutup tambahan seperti media tanam sebagai pelindungnya. Jadi untuk awal dari proses penanaman dari kangkung ini, kita hanya menambahkan air saja untuk 10 hari pertama. Nantinya setelah benih ini sprout atau mulai tumbuh, barulah kita akan menambahkan nutrisi di dalamnya. Setelah semua tertutup benih-benih tadi, selanjutnya kita siramkan kembali air di atasnya agar media tanam yang berada pada bagian atas menjadi lebih lembab. Karena ini akan memicu percepatan dari pertumbuhan benih yang berada di dalam. Setelah kita tambahkan air pada bagian atas media tanam, selanjutnya kita tepuk-tepuk seperti ini agar menjadi lebih padat. Ini berfungsi agar benih-benih yang kita tanam pada bagian dalam tidak tumpah kemana-mana pada saat kita melakukan penyiraman nantinya. Jika dirasa media tanam masih terlalu basah, dapat kita tambahkan kembali sedikit media tanam pada bagian paling atas. Oke, setelah keseluruhan dari bucket-bucket yang sudah kita persiapkan ini berisikan benih, jadi ini akan kita tempatkan pada bagian samping dari tanaman cabai yang sudah kita tanam lebih awal. Ya, kita letakkan sebagai tanaman tambahan dari proyek kita, yaitu berkebun di lahan sempit. Ini juga dapat kita katakan sebagai sistem tumpang sari, karena berfungsi untuk mengecoh hama yang berada di sekitar tanaman kita. Ya, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Nanti saya akan tetap mengupdate perkembangan dari proses berkebun di lahan sempit, di mana kita sudah mencoba untuk menanam cabai, tomat, dan kali ini kita mencoba menanam kangkung. Semoga percobaan kita ini berhasil. Oke sobat YouTube, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video yang lain. Terima kasih.